Pagi sobat-sobat. Udah selesai ngupasin labu guys. Saya habis ngobrol juga mama sama nenek tadi. Terus ini barusan saya ngeliat di YouTube ya, ngeliat YouTube short. Ada cerita bahwa bagaimana kerja di kapal pesiar. Bahkan sampai ada yang mengatakan di situ diceritain di kapal pesiar tuh berat, abot bagi orang-orang yang nggak bersyukur. Bahkan ada cerita barusan, dia cerita banyak juga yang kalau udah kasusnya udah complicated, banyak yang bunuh diri, bisa bunuh diri. Banyak kayaknya yang mungkin kok tepat ya, mungkin ada juga yang sampai bunuh diri gitu. Ternyata dulu saya waktu masih sekolah pariwisata, kerja di hotel, kerja ke luar negeri, kerja di kapal pesiar itu jadi salah satu impian yang memang cita-cita kami siswa di perhotelan. Dan entah kenapa saya dulu tidak berkesempatan untuk bisa kerja ke luar negeri karena memang saya tidak mempunyai akses informasi, tidak ada akses orang yang menunjukkan ke sana, yaitu udah jalannya Allah. Justru saya memulai karir dari kerja di hotel yang sekarang lagi disambangi oleh Bunda Korla. Kalau nggak salah Bunda Korla lagi ke Jakarta lagi. Beliau nginep di hotel pertama saya kerja dulu. Katanya hotelnya wow oke gitu. Karena view-nya ke Jalan Sudirman ya. Dan memang hotel ini menghadapnya tuh menghadapnya hotelnya ini bintang 5. Saya dulu mimpi banget untuk wah someday gue nginep di sini. Dan aku sih pernah kesampaian saya nginep di situ teman-teman. Waktu itu nginepnya gratis karena zaman 98 kerusuhan, jadi kita nggak bisa pulang, karyawan yang udah keluar nggak bisa masuk, akhirnya kita diinepin di hotel dan kita bisa merasakan gitu. Nah yang saya tarik lagi cerita saya tadi, barusan saya mendengarkan mengenai kerja di kapal pesiar. Ada beberapa kawan saya yang saat ini pun masih bekerja kapal pesiar. Waktu kapan itu ada yang main ke sini teman-teman. Jadi mungkin ini zaman-zaman corona masih ya. Karena dia biasa kerja kapal pesiar, pulang ke Jakarta, terus akhirnya pas berangkat lagi dikembalikan lagi ke Indonesia, dia pusing sepertinya dan nyari pekerjaan, nyari bisnis gitu teman-teman. Dan ternyata saya baru dengar cerita tadi, wah ternyata tak seindah seperti yang saya bayangkan dulu, bahwasanya kapal pesiar kan kesannya apa, duitnya banyak ya, bisa keliling dunia gratis, tapi di behind the scene-nya ternyata tekanan luar biasa. Bahkan katanya kerja aja selama 8 bulan tanpa off. Bayangin lu kerja yang benar-benar kerja lembur-lembur 8 bulan tanpa off, itu rasanya seperti apa. Kalau memang orang-orang yang gak kuat, belum tekanan bos katanya tadi, belum tekanan bosnya kan bisa jadi macam-macam, dari luar negeri, dari berbagai negara, dengan berbagai karakter yang berbeda. Belum lagi kalau kita punya keluarga, punya kekasih, punya istri yang menjauh di sana, yang selalu kangen untuk bisa telepon dan segala macam. Belum dapat kabar informasi ada yang sakit, DLL, kita nggak bisa pulang. Wah itu rasanya gimana ya teman-teman. Berat juga ya ternyata. Terus yang saya bayangkan sekarang, berarti walaupun saya ini setiap hari tukang ngupas labu gitu ya, tapi saya bisa berdekatan dengan keluarga, itu juga suatu anugerah terindah kalau dibandingkan seperti kawan-kawan saya yang tadi itu, orang-orang yang bekerja di kapal pesiar yang begitu kuat harus menghadapi kenyataan yang luar biasa berat. Ternyata di balik keindahannya bisa melihat dunia lain dari pada negara kita sendiri gitu ya, bisa naik kapal yang mewah segala macem, tapi kenyataannya memang resikonya berat. Saya kok jadi bermimpi bisa keliling dunia, tapi bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seorang entrepreneur, seorang konten kreator. Ya mungkin salah satu YouTube saya membuat konten seperti ini, salah satu mimpinya saya bisa bekerja sambil konten, bisa menghasilkan dan bisa going around the world. Karena saya juga merhatiin salah satu bikers yang dari Bali, kalau nggak salah siapa itu namanya, sesekali saya pantau karena kontennya bagus,
cara angle gambarnya oke, suaranya bagus, editingnya juga enak ditonton, terus dia kombinasi dengan drone yang begitu indah gitu. Dan dia yang paling jos lagi tuh yang saya keren tuh apa, dia bisa tidur di mana aja, keliling dunia tidur di mana aja, pakai backpacker, pakai camping, alat peralatan camping, dan dia punya teman dari berbagai penjuru dunia. Wah, crazy itu. Nah, kalau yang seperti itu justru luar biasa nikmat bagi saya, menurut saya. Jadi bukan bawah tekanan, pressernya itu bukan karena dari punya bos segala macam, tapi pressernya adalah gimana kita mempressure diri sendiri, men-challenge diri sendiri untuk membuat konten dalam seminggu sekali atau berapa kali, tapi viewernya dahsyat juga tuh orang. Dan akhirnya disponsori loh, itu bisa masuk ke berbagai negara, disponsori, happy, wah dahsyat. Nah, jadi hikmahnya yang saya ambil tadi di kapal pesiar itu, cerita-ceritanya gajinya gede, tetapi kerja kan 8 bulan ya. Dan yang saya dapat tadi informasi 8 bulan, setelah itu kan ke darat pulang kampung lagi. Tapi kalau saya pikir lagi lah, ini seakan-akan gajinya ini kan dirapel teman-teman. Misalkan 8 bulan di kapal pesiar, 8 bulan pulang, saya nggak ngerti ya berapa lamanya, misalkan 8 bulan sampai 8 bulan aja, berarti kan akan 16 bulan, yang kerjanya 8 bulan di 20 sampai lembur-lembur, 8 bulannya santuy. Nah ini sebenarnya kan kalau dikalkulasi lagi seakan-akan kayak dirapel gitu ya kerjanya. Nah setiap pekerjaan ternyata ada risiko-risiko yang berat, dan di balik keindahan itu ada hal yang menurut saya emang ya dahsyat gitu. Nah jadi saya ambil kesimpulan bahwasanya dimanapun kita mendarat, dimanapun kita berkarya, selalu ada risikonya. Kalau kayak saya, yang saya pilih jadi seorang entrepreneur, ya pada saat jualannya bagus, enak. Saat sepi ya meringis gitu. Nah pada saat meringis ini kudu kuat hati, kuat diri bagi saya untuk gimana menghadapinya. Kadang keluarga ngeluh, ya Allah kurang, tapi pada satu sisi kok ada kemujizatan yang wow. Dan satu yang memang dari dulu saya impikan adalah saya bisa berdekatan dengan anak, istri gitu ya, setiap hari bisa melihat tumbuh kembang mereka, bisa uh, menemani mereka di usia-usianya masih bertumbuh. Karena ingat banget saya dulu zaman kecil guys, saya tuh ditinggal bapak saya terus untuk mencari rupiah. Bahkan mungkin kalau dikalkulasi semenjak saya di kampung, semenjak saya lahir itu ngumpul sama bapak saya cuma berapa lama gitu ya. Mungkin gak ada separuh dari usia saya pas saya di kampung itu berjumpa dengan ayah saya. Karena cenderung saya merasa bahwa saya emang jauh gitu. Saya hatinya deket, orangnya juga merasa dekat sama ayah, tapi kenyataannya in real life-nya saya tuh jauh. Karena bapak saya melancong terus. Ya ke Kalimantan, ke Sumatera gitu. Dan itu puluhan tahun, pulang setahun sekali, kadang juga enggak gitu. Dan itu saya kok entah kenapa saya kepikir, anak saya nggak mau lah saya begitu. Caranya gimana ya biar saya selalu berdekatan setiap hari dengan cara hal yang saya pilih adalah dengan entrepreneur, dengan wirausaha. Dan salah satunya berasa yang berjalan di dunia online gitu. Dan alhamdulillah keresahan saya itu diijabah Allah, dikasih solusi dengan cara saya bisa jualan online dan bisa berdekatan dari rumah. Memang prosesnya pahit teman-teman, susah, sulit, tapi terus berjalan dan terus digaspol aja, alhamdulillah sampai sekarang bisa bergerak. Dan bersyukur sekali kalau saya bandingkan lagi teman-teman saya tadi yang kerja di kapal pesiar, itu kok ceritanya miris juga ya, sampai ada yang bunuh diri gitu. Padahal kurang apa fasilitas, kurang apa kerennya, bisa berfoto, bervideo, bahkan kalau saya perhatikan juga yang konten-konten. Jadi dimanapun berada, ternyata memang kembali ke hati. Apapun yang ada, apapun yang kita miliki, harus tetap disyukuri. Karena janjinya Allah, kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Dan bagi orang-orang yang kufur, hati-hati. Moga-moga aja kita jadi makhluk-makhluk yang bersyukur dan selalu terus berkarya menebar manfaat ke seluruh dunia dan menjadi orang-orang yang terbaik dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.